Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yulianti Raharjo, SHMA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 di kelas L013. Baik, di sini kami dari kelompok D akan menjawab latihan soal chapter 9 dan juga membahas materi untuk perkuliahan minggu depan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok D. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Lewi Agarisis Manik dengan NPM akhir 107, lalu ada Rizka Ananda dengan NPM akhir 090, Amoy Putrianti dengan NPM akhir 103, ada Nadia Alkifitia Pramesti dengan NPM akhir 329, dan juga Akmal Rizky Adri Pramana dengan NPM akhir 382. Baik, di sini saya akan menjawab soal P9.1 LO1 LC NRV, yang dimana soalnya itu Remers SE memproduksi meja. Sebagian besar meja perusahaan merupakan model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, berikut ini adalah daftar meja jadi yang tercatat dalam persediaan perusahaan. Untuk datanya sendiri itu bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, katalog 2022 itu berlaku sampai November 2022, sedangkan katalog 2023 mulai berlaku tanggal 1 Desember 2022. Nah, untuk semua harganya itu sudah didiskon. Yang ditanya, berapa nilai masing-masing dari 4 jenis meja yang harus dicatat dalam persediaan perusahaan per 31 Desember 2022 dengan asumsi perusahaan menggunakan metode nilai terendah antara biaya FIFO dan nilai realisasi bersih atau NRV untuk setiap item secara individual. Nah, yang pertama kita harus menentukan nilai NRV. Nah, tadi karena katalog 2023-nya itu berlaku sejak 1 Desember 2022, maka estimasi harga jual yang kita gunakan untuk penilaian akhir tahun adalah harga katalog 2023, yang dimana rumusnya itu adalah NRV sama dengan estimasi selling price dikurang estimasi cost to complete and sell. Nah, jadi meja A sama dengan 500 dikurang 50 sama dengan 450 euro. Meja B 540 dikurang 110 sama dengan 430 euro. Meja C 900 dikurang 260 sama dengan 640 euro. Dan meja D 1200 dikurang 200 sama dengan 1000 euro. Yang kedua, membandingkan biaya FIFO dengan NRV. Meja A biaya FIFO-nya 470 euro dibandingkan NRV-nya 450. Meja B biaya FIFO-nya 450 euro dibandingkan dengan NRV-nya 430 euro. Meja C biaya FIFO-nya 830 euro dibandingkan NRV-nya 640 euro. Meja D, biaya FIFO-nya 960 euro, dibandingkan NRV-nya 1000 euro. Nah, karena kita menggunakan metode LCNRV, maka diambil nilai yang paling rendah antara biaya FIFO dan juga NRV untuk setiap item. Sehingga meja A-nya 450 euro, meja B 430 euro, meja C 640 euro, dan juga meja D 960 euro. Nah, kesimpulannya, meja A, B, dan C itu nilai yang dilaporkan diturunkan ke nilai NRV karena harga jual bersihnya rendah daripada biaya produksinya. Sedangkan meja D itu tetap menggunakan biaya FIFO karena nilai pasarnya atau nilai NRV-nya masih lebih tinggi daripada biaya produksinya. Lalu soal P9.2. Jadi pada soal ini itu dibahas mengenai Garcia Home Improvement, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pemasangan siding, jendela, serta pintu kaca untuk rumah tinggal dan kondominium. Jadi perusahaan ini itu sedang menyusun laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.
Dan pada tanggal itu diketahui bahwa saldo akun raw materials inventory sebesar 408.000 pound dan akun allowance to reduce inventory to net realizable value memiliki saldo kredit sebesar 27.500 pound. Kemudian, kontrol perusahaan itu mengumpulkan data perusahaan yang terdiri dari 4 jenis barang. Persediaan yang pertama yaitu aluminium siding yang memiliki cost sebesar 70.000 pound, sales price sebesar 64.000 pound, dan NRV sebesar 56.000 pound. Lalu persediaan yang kedua yaitu cheddar shake siding memiliki cost sebesar 86.000 pound, sales price sebesar 94.000 pound, dan NRV sebesar 84.800 pound. Lalu persediaan yang ketiga yaitu Lovert Clusters memiliki nilai cost sebesar 112.000 pound, sales price sebesar 186.400 pound, dan NRV sebesar 168.300 pound. Lalu persediaan yang terakhir yaitu Thermal Windows yang memiliki cost sebesar 140.000 pound, sales price sebesar 154.800 pound, dan NRV sebesar 140.000 pound. Secara total, seluruh persediaan ini memiliki total cost sebesar 408.000 pound, total sales price sebesar 499.200 pound, dan total NRV sebesar 449.100 pound. Jadi, permasalahan dalam soal ini adalah perusahaan itu harus menentukan berapa saldo allowance yang seharusnya dilaporkan berdasarkan metode LCNRV. Yang kedua, menentukan apakah perubahan saldo allowance itu menghasilkan gain atau loss. Dan yang terakhir itu menjelaskan alasan penggunaan metode LCNRV pada persediaan. Lalu yang pertama, kita diminta untuk menentukan saldo akun allowance to reduce inventory to NRV yang seharusnya dicatat pada tanggal 31 Mei 2022. Jadi, metode LCNRV ini tuh mengharuskan perusahaan membandingkan nilai cost dan NRV untuk setiap item, kemudian memilih nilai yang lebih rendah. Yang pertama, untuk aluminium siding memiliki cost sebesar 70.000 pound dibandingkan dengan NRV sebesar 56.000 pound. Karena di sini tuh NRV lebih rendah, maka nilai persediaan yang digunakan adalah 56.000 pound sehingga terjadi penurunan nilai sebesar 14.000 pound. Lalu yang kedua, untuk cheddar shake siding memiliki cost sebesar 86.000 pound dibandingkan dengan NRV sebesar 84.800 pound. Karena NRV lebih rendah, maka nilai persediaan yang digunakan adalah 84.800 pound sehingga terjadi penurunan nilai sebesar 1.200 pound. Lalu yang ketiga, untuk Lovert Clusters memiliki cost sebesar 112.000 pound dibandingkan dengan NRV sebesar 168.300 pound. Karena cost di sini tuh lebih rendah, maka perusahaan itu tetap menggunakan cost sebesar 112.000 pound sehingga tidak ada penurunan nilai. Dan yang terakhir, untuk Thermal Windows memiliki cost sebesar 140.000 pound dengan NRV juga sebesar 140.000 pound. Karena di sini itu memiliki nilai yang sama, maka tidak ada penurunan nilai. Jadi total penurunan nilai persediaan itu adalah 14.000 pound ditambah 1.200 pound yang menghasilkan nilai 15.200 pound. Jadi saldo akun allowance to reduce inventory to NRV ini yang seharusnya dilaporkan adalah sebesar 15.200 pound di bagian kredit. Lalu yang kedua, diminta untuk menentukan apakah perubahan saldo allowance ini menghasilkan gain atau loss selama tahun berjalan. Jadi, diketahui bahwa saldo allowance itu sebelum penyesuaian adalah sebesar 27.500 di kredit, sedangkan saldo seharusnya setelah perhitungan LCNRV itu sebesar 15.200 di bagian kredit. Yang artinya terjadi penurunan saldo allowance sebesar 27.500
pound dikurangi 15.200 pound, jadi menghasilkan nilai 12.300 pound. Karena perusahaan ini menggunakan metode loss method, maka penurunan saldo allowance ini tuh dianggap sebagai pemulihan atas kerugian persediaan yang sebelumnya telah diakui. Oleh karena itu, perusahaan itu mencatat gain sebesar 12.300 pound. Jadi, jurnal penyesuaiannya ini adalah dengan mendebitkan akun allowance to reduce inventory to NRV sebesar 12.300 pound dan mengkredit akun recovery of loss atau gain sebesar 12.300 pound. Lalu yang terakhir, menjelaskan alasan penggunaan metode LCNRV dalam atas penilaian persediaan. Jadi metode ini tuh digunakan karena perusahaan itu harus menerapkan prinsip konservatisme dalam akuntansi, yaitu prinsip kehati-hatian dalam melaporkan aset dan laba perusahaan. Jadi jika nilai persediaan itu mengalami penurunan dan nilai realisasi bersih lebih rendah dibandingkan harga perolehannya, maka perusahaan itu harus segera mengakui penurunan tersebut. Tujuannya ini tuh agar nilai persediaan tidak dilaporkan terlalu tinggi atau overstate. Jadi laba perusahaan itu tidak terlalu besar dan laporan keuangan dapat menunjukkan kondisi yang realistis. Jadi metode LCNRV ini tuh membantu perusahaan menyajikan nilai persediaan secara wajar sesuai nilai yang benar-benar dapat direalisasikan. Di sini kita akan membahas tentang soal dan jawaban pada materi ini. Yang soalnya adalah ada sebuah toko bernama Berkah Jaya yang di akhir Maretnya itu toko ini mengalami musibah kebakaran yang menghanguskan stok barang mereka. Masalahnya itu adalah karena barang sudah terbakar, jika sudah tidak bisa lagi menghitung fisiknya secara manual, namun untuk klaim asuransi atau laporan keuangan kita harus tahu berapa nilai barang yang hilang itu. Dan data yang dimiliki itu berupa kita punya stok awal senilai 20 juta, selama bulan Maret kita ada belanja atau beli barang senilai 50 juta. Total penjualan kita mencapai 60 juta. Dan dari data tahun-tahun lalu, kita tahu biasanya toko ini mengambil untung atau laba kotor sebesar 30%. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kita menebak berapa nilai barang yang ada di gudang tersebut sebelum terbakar oleh api. Mari dan kita akan bahas jawabannya di slide selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan jawabannya itu kita menggunakan metode laba kotor. Ada 3 langkah mudah. Yang pertama itu menghitung dulu total barang yang seharusnya ada di toko dengan cara persediaannya adalah 20 juta ditambah dengan barang yang baru kita beli sebesar 50 juta. Jadi total barang yang siap jual adalah 70 juta. Ini adalah batas maksimal barang yang mungkin ada di gudang. Lalu yang kedua itu kita harus mencari tahu berapa nilai barang yang sudah terjual. Karena kita tahu laba kita 30%, maka harga pokok atau modal barang tersebut adalah sisanya yaitu 70%. Jadi 70% total penjualan yaitu sebesar 60 juta. Dari 60 juta adalah 42 juta. Ini adalah nilai barang yang sudah keluar dari gudang karena dibeli pelanggan. Dan langkah yang terakhir itu kita tinggal mengurangi dari total 70 juta barang tadi yang tersedia dikurangi dengan 42 juta barang yang sudah laku terjual, maka sisanya adalah 28 juta. Inilah estimasi nilai persediaan yang ada di gudang saat kebakaran terjadi. Angka 28 inilah yang akan kita laporkan sebagai nilai kerugian. Selanjutnya itu ada beberapa hal penting yang kita dapat ambil dari kasus ini adalah akurasi itu penting, yang mana metode ini sangat bergantung pada angka 30% laba tadi. Kalau kita salah menentukan persentase laba, maka hasil tebakan persediaan kita juga akan salah. Lalu yang kedua itu ada prinsip LCNRV, yang mana jika barangnya tidak terbakar habis, maka hanya rusak karena asap atau air. Jika tidak bisa memakai harga asli lagi, kita harus memakai aturan LCNRV, yaitu memilih nilai yang lebih rendah antara harga beli atau harga jual netonya sekarang.
Dan yang terakhir adalah pentingnya backup data, yang mana kasus ini mengajarkan perusahaan untuk selalu memiliki catatan digital atau cloud agar data pembelian dan penjualan tidak ikut hangus terbakar bersama barangnya. Baik, selanjutnya kami akan membahas short summary chapter 10, yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant, and Equipment. Nah, tujuan pembelajaran dari chapter 10 ini yaitu yang pertama mengidentifikasi properti, plant, dan equipment dan biaya yang terkait. Yang kedua, memahami kapitalisasi biaya pinjaman. Yang ketiga, menjelaskan perolehan dan penilaian aset tetap. Yang keempat, memahami perlakuan biaya setelah perolehan. Yang kelima, menjelaskan pelepasan atau disposal aset tetap. Selanjutnya yaitu pengertian properti, plant, dan equipment. Nah, jadi PPE adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, seperti produksi barang atau jasa, penyewaan, atau tujuan administratif, serta memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Nah, adapun karakteristik PPE ini yang pertama itu digunakan untuk operasional, bukan dijual. Jadi asetnya itu digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, bukan untuk diperjualbelikan seperti persediaan. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan dapat disusutkan, yang artinya memberikan manfaat lebih dari satu periode dan umumnya ini mengalami penyusutan kecuali tanah. Yang ketiga, memiliki bentuk fisik, yang dimana asetnya dapat dilihat dan disentuh, berbeda dengan aset tidak berwujud. Baik, selanjutnya yaitu pengakuan, pengukuran, dan komponen biaya properti, plant, dan equipment. Pengakuan PPE diakui sebagai aset jika dapat diukur secara andal dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Pengukuran PPE ini menggunakan biaya historis, yaitu seluruh pengorbanan untuk memperoleh dan menyiapkan aset hingga setiap digunakan. Nah, adapun komponen biaya PPE ini yang pertama itu harga beli atau dikurang diskon, yang kedua pajak dan biaya impor, yang ketiga biaya pengiriman, yang keempat biaya pemasangan, dan yang kelima biaya lain agar aset siap digunakan. Nah, dalam akuntansi PPE, biaya pinjaman dapat dikapitalisasi jika terkait pembangunan aset selama periode konstruksi. Setelah perolehan, perusahaan umumnya menggunakan cost model untuk penilaiannya. Biaya selanjutnya itu dibedakan antara biaya dikapitalisasi atau menambah manfaat aset dan yang dibebankan atau perawatan rutin. Nah, PPE ini juga dapat dilepas melalui penjualan atau kejadian lain yang menimbulkan laba atau rugi. Oleh karena itu, pengelolaan capital expenditure atau CAPEX penting karena berdampak pada arus kas, laba, dan posisi keuangan perusahaan. Lalu, cost of building atau biaya bangunan. Jadi ini adalah seluruh pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan atau pembangunan bangunan sampai bangunan tersebut siap digunakan. Contohnya seperti meliputi biaya bahan bangunan, tenaga kerja, overhead konstruksi, biaya profesional seperti arsitek, serta izin pembangunan. Jadi semua biaya dari tahap awal seperti penggalian sampai bangunan ini selesai akan dimasukkan ke biaya bangunan. Namun, jika di lokasi tersebut ada bangunan lama yang harus dibongkar, maka biaya pembongkaran ini setelah dikurangi nilai sisa bangunan akan dicatat sebagai biaya tanah karena kan tujuannya untuk menyiapkan tanah. Sedangkan biaya seperti biaya promosi, kerugian operasional awal, dan biaya administrasi umum itu tidak dikapitalisasi karena tidak berhubungan langsung dengan pembangunan bangunan itu sendiri. Lalu, cost of equipment atau biaya peralatan. Jadi, biaya peralatan ini adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh peralatan sampai peralatan itu siap digunakan. Nah, dalam akuntansi, equipment itu bisa berupa kendaraan pengiriman, peralatan kantor, mesin, perlengkapan pabrik, dan aset tetap sejenis lainnya. Biaya yang termasuk di dalamnya itu bukan hanya harga pembelian, tetapi juga biaya pengiriman, biaya penanganan, asuransi selama perjalanan, biaya fondasi khusus jika diperlukan,
biaya perakitan dan instalasi hingga biaya uji coba sebelum alat itu digunakan. Jadi, semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan menyiapkannya agar siap dipakai akan dikapitalisasi sebagai biaya peralatan. Selanjutnya, aset yang dibangun sendiri atau self-construct asset. Jadi ini adalah aset yang dibangun sendiri oleh perusahaan, bukan dibeli dari pihak luar, karena tidak ada harga beli atau harga kontrak. Jadi perusahaan tuh harus menghitung sendiri biaya aset tersebut. Nah, biaya yang paling mudah dihitung adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, karena bisa ditelusuri langsung ke proses pembangunan aset. Selain itu, ada juga biaya overhead atau biaya tidak langsung seperti listrik, asuransi, pajak properti, gaji, pengawas, depresiasi aset, dan perlengkapan pabrik. Untuk overhead, ada dua perlakuan. Pertama, tidak mengalokasikan overhead tetap karena dianggap biaya tetap akan tetap muncul meskipun aset tidak dibangun. Yang kedua, mengalokasikan sebagian overhead ke aset dengan metode full costing, dan metode ini lebih sering digunakan. Nah, perusahaan juga harus memperhatikan bahwa pemborosan abnormal itu tidak boleh dimasukkan ke biaya aset. Biaya aset itu tidak boleh lebih tinggi dari nilai wajarnya, dan perusahaan itu tidak boleh mencatat laba dari pembangunan aset itu sendiri. Selanjutnya, biaya pinjaman selama konstruksi. Jadi, itu adalah bunga yang timbul ketika perusahaan itu menggunakan dana pinjaman untuk membangun aset tetap seperti gedung atau mesin. Nah, di sini ada 3 pendekatan dalam perlakuan akuntansi. Pendekatan pertama adalah tidak mengkapitalisasi bunga karena dianggap hanya sebagai pendanaan, hanya sebagai biaya pendanaan, bukan biaya konstruksi. Pendekatan kedua adalah mengkapitalisasi seluruh biaya pendanaan baik itu dari utang maupun dari modal itu sendiri. Namun pendekatan ini tuh dianggap kurang objektif karena sulit menentukan biaya modal sendiri. Pendekatan yang ketiga adalah hanya mengkapitalisasi bunga aktual yang benar-benar terjadi dari pinjaman selama proses konstruksi. Pendekatan ini itu yang biasanya digunakan oleh IFRS. Alasannya, karena selama aset masih dibangun, aset tersebut tuh masih belum menghasilkan pendapatan sehingga biaya bunga itu ditunda terlebih dahulu dengan cara dikapitalisasi ke nilai aset. Nah, setelah pembangunan selesai dan aset siap digunakan, bunga yang muncul itu tidak lagi dikapitalisasi tetapi langsung dicatat sebagai beban. Nah, dalam penerapannya itu perusahaan juga harus memperhatikan 3 hal, yaitu aset yang memenuhi syarat, periode kapitalisasi, dan jumlah biaya bunga yang boleh dikapitalisasi. Selanjutnya adalah aset yang memenuhi syarat. Jadi, atau qualifying assets. Jadi, itu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai aset tersebut tuh siap digunakan atau siap dijual. Karena proses pembuatannya itu memakan waktu lama, maka biaya pinjaman selama proses tersebut itu tidak boleh dikapitalisasi. Kapitalisasi bunga itu dimulai sejak awal periode kapitalisasi dan terus dilakukan sampai aset tersebut hampir siap digunakan sesuai tujuan perusahaan. Nah, contoh aset yang memenuhi syarat itu adalah seperti bangunan, pabrik, mesin besar, kapal, dan proyek real estate karena pembuatannya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sedangkan aset yang sudah siap digunakan itu tidak memenuhi syarat karena tidak lagi melalui proses pembangunan. Selain itu, persediaan tuh yang memproduksi dalam waktu singkat juga tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga. Selanjutnya, periode kapitalisasi. Jadi, ini adalah periode waktu ketika perusahaan itu boleh mengkapitalisasi biaya pinjaman ke dalam nilai aset. Nah, periode ini tuh dimulai jika ada 3 kondisi. Yang pertama, perusahaan itu sudah mengeluarkan biaya untuk aset tersebut. Yang kedua, aktivitas pembangunan atau persiapan aset sedang berlangsung. Dan yang terakhir, perusahaan itu juga sedang menanggung biaya pinjaman atau bunga.
Nah, selama 3 kondisi ini tuh masih ada, maka biaya pinjaman tuh tetap dikapitalisasi. Nah, periode kapitalisasi ini tuh akan berakhir ketika aset sudah hampir selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang montu kapitalis atau jumlah yang dikapitalisasi. Yang dimaksud dengan borrowing cost itu adalah biaya bunga yang timbul dari pinjaman. Jadi di sini jika perusahaan meminjam dana untuk membangun aset, misalnya gedung, maka selama proses pembangunan berlangsung, bunga tersebut tidak langsung dicatat sebagai beban. Sebaliknya, bunga tersebut ditambahkan ke nilai aset. Inilah yang disebut dengan amount to kapitalis, yaitu bunga yang dimasukkan ke dalam nilai aset. Selanjutnya itu ada 3 metode perhitungan kapitalisasi. Yang pertama itu ada specific debt atau hutang khusus, yang mana dalam contoh ini perusahaan memiliki pinjaman sebesar 1,5 juta dolar dengan bunga sebesar 15% per tahun. Selama periode konstruksi, bunga yang dihasilkan adalah sebesar 225.000 dolar. Namun karena ada dana yang belum digunakan dan menghasilkan pendapatan investasi sebesar 60.000 dolar, maka jumlah tersebut harus dikurangkan sehingga total bunga yang dikapitalisasi adalah sebesar 165.000 dolar. Jadi tidak semua bunga dimasukkan, tetapi hanya bunga bersih setelah dikurangi pendapatan investasi. Lalu yang kedua itu ada general debt, yang mana di sini utang umum. Nah, di sini langkah pertamanya itu adalah menghitung weighted average accumulated expenditure atau rata-rata pengeluaran tertimbang. Dari perhitungan diperoleh nilai sebesar 820.000 dolar. Kemudian kita menghitung tarif kapitalisasi dengan menggabungkan seluruh utang yang ada, yaitu wesel bayar sebesar 10% dan juga obligasi sebesar 12%. Dari sini diperoleh tarif rata-rata sebesar 11,2%. Selanjutnya, bunga yang dikapitalisasi dihitung dengan mengalihkan rata-rata pengeluaran tertimbang tadi dengan tarif tersebut, sehingga hasilnya adalah 91.840 dolar. Namun perlu diingat jumlah ini tidak boleh melebihi total bunga aktual. Lalu metode yang terakhir itu ada metode kombinasi, yaitu spesifik dan juga general debt. Pada kondisi ini perusahaan menggunakan kombinasi antara utang khusus dan juga utang umum. Prinsipnya adalah pengeluaran konstruksi akan terlebih dahulu menggunakan utang khusus. Jika utang khusus sudah habis, maka sisanya akan menggunakan utang umum. Dari pembagian tersebut diperoleh bahwa sebagian biaya menggunakan utang khusus dan sisanya menggunakan utang umum. Kemudian hanya sebagian yang menggunakan utang umum yang dihitung dalam WAAE atau rata-rata yang ada di specific debt dan menghasilkan sebesar 200.000 dolar. Nah, kemudian selanjutnya menentukan total bunga yang dikapitalisasi. Untuk utang khusus, bunga bersih setelah dikurangi pendapatan investasi adalah sebesar 72.500 dolar. Sedangkan untuk utang umum, bunga yang dikapitalisasi adalah sebesar 23.000 dolar. Sehingga total bunga yang dikapitalisasi sebesar 95.500 dolar. Dengan demikian, nilai akhir gedung yang dicatat pada laporan keuangan adalah sebesar 1.595.000 dolar yang terdiri dari biaya konstruksi ditambah bunga yang dikapitalisasi. Pengungkapan biaya bangunan atau disclosures. Untuk setiap periode pelaporan, sebuah entitas diwajibkan untuk memberikan pengungkapan yang rinci mengenai biaya pinjaman dalam catatan atas laporan keuangan mereka. Pengungkapan ini harus mencakup jumlah total biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan serta tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya bunga yang layak dikapitalisasi. Valuasi properti, pabrik, dan peralatan. Secara umum, perusahaan harus mencatat properti, pabrik, dan peralatan pada nilai wajar dari apa yang mereka serahkan atau pada nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas terlihat? Beberapa masalah akuntansi khusus dalam valuasi meliputi diskon tunai. Diskon tunai, baik diambil maupun tidak, umumnya dianggap sebagai pengurangan biaya aset. Hal ini dikarenakan biaya aset yang sebenarnya adalah harga secara tunainya. Dan kalau diskon dianggap sebagai inefisiensi manajemen. Kemudian kontrak pembayaran tangguhan.
Aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dicatat pada barang, di mana dipertukarkan. Jika suku bunga tidak dinyatakan atau tidak wajar, perusahaan harus menetapkan suku bunga yang sesuai berdasarkan kondisi pasar dan peringkat kredit pembeli. Kemudian ada pembelian lump sum. Ketika sekelompok beli dengan satu harga total, biaya total tersebut dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Dan yang terakhir adalah penerbitan saham. Jika aset diperoleh dengan menerbitkan saham, harga pasar saham yang diterbitkan adalah ukuran biaya yang baik. Jika nilai wajar saham tidak dapat ditentukan, maka digunakan estimasi nilai wajar properti yang diperoleh. Pertukaran aset non-moneter. Akuntansi untuk pertukaran aset non-moneter seperti peralatan atau bangunan bergantung pada apakah transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Makna substansi komersial: sebuah pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai hasil dari transaksi tersebut, yang berarti posisi ekonomi perusahaan berubah. Pengakuan keuntungan dan kerugian. Memiliki substansi komersial, perusahaan harus segera mengakui seluruh keuntungan atau kerugian dari pertukaran tersebut. Biaya aset baru dicatat pada nilai wajar aset yang diserahkan, kecuali nilai wajar aset yang diterima lebih jelas terlihat. Kemudian ada kurang atau tidak memiliki substansi komersial. Perusahaan umumnya menangguhkan pengakuan keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang ditangguhkan akan mengurangi basis nilai tercatat dari aset baru yang diterima. Dan yang terakhir yakni situasi kerugian. Jika pertukaran menghasilkan kerugian, perusahaan harus mengakuinya segera agar aset tidak dicatat melebihi harga setara tunainya. Baik, slide selanjutnya yaitu government grants. Hibah pemerintah adalah bantuan pemerintah berupa pengalihan sumber daya, yaitu ada kas, aset, atau fasilitas kepada perusahaan dengan persyaratan tertentu yang bertujuan sebagai insentif untuk aktivitas operasional atau penghematan biaya. Nah, yaitu prinsip utamanya yaitu hibah harus diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada prinsip kecocokannya yaitu pendapatan hibah harus diakui secara sistematis pada periode yang sama dengan beban yang dikompensasi. Selanjutnya yaitu syarat pengakuan. Syarat pengakuan yang pertama yaitu ada jaminan pasti perusahaan akan mematuhi persyaratan hibah. Syarat kedua yaitu ada jaminan pasti hibah akan diterima. Selanjutnya yaitu metode pencatatan hibah aset. Jika hibah untuk diterima akuisisi aset tetap, terdapat dua metode IFRS yang diizinkan. Metode pertama yaitu metode pendapatan yang ditangguhkan. Jadi, yang pertama hibah dicatat sebagai liabilitas, selanjutnya diamortisasi ke laporan laba rugi selama masa manfaat aset. Yang kedua, metode pengurangan nilai aset. Nah, yang pertama yaitu hibah langsung dikurangi dari nilai perolehan aset. Yang selanjutnya yaitu penyusutan dihitung dari nilai buku neto setelah dikurangi hibah. Selanjutnya hasil akhir terhadap laba bersih kedua metode adalah sama. Selanjutnya yaitu kondisi khusus dan pengungkapan. Yang pertama, hibah untuk kerugian masa lalu, yaitu diakui langsung sebagai pendapatan pada periode diterima karena tidak ada kewajiban di masa depan. Yang kedua, ada pinjaman bunga rendah atau pinjaman di bawah pasar. Nah, jadi nilai pinjaman diukur dengan present value menggunakan bunga pasar. Nah, selanjutnya yaitu selisih nilai nominal dan present value-nya dicatat sebagai pendapatan hibah ditangguhkan. Yang ketiga yaitu pentingnya pengungkapan, yaitu karena adanya pilihan metode gross versus net, perusahaan wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) agar transparan bagi investor. Next.